never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez merayakan keberhasilannya menyelesaikan rencana yang ia buat di awal tahun dengan sempurna dan hal itu akan membawanya mengenakan seragam merah Ducati tahun depan. Saya sedang mencari motor terbaik di tim terbaik, siapapun yang tidak ada di tim saya posisinya adalah karena dia belum terpilih. Hari Minggu setelah acara MotoGP terakhir, di Mugello, adalah ketika Marc Marquez mengetahui bahwa Ducati telah memilih dia, bukan Jorge Martin, untuk menemani Pecco Bagnaia dalam struktur resmi merek Borgo Panigale selama 2 tahun ke depan. Adalah Gigi Dall'Igna, Direktur Umum pabrikan, yang muncul di karavannya dan menegaskan bahwa rencana yang telah dia bicarakan selama berbulan-bulan ini ternyata persis seperti yang dia proyeksikan di kepalanya. Pembalap Spanyol, dengan 6 gelar MotoGP yang menyertainya, berhasil menang atas Martin dalam duel yang mereka lakukan di Desmosedici GP25 itu. Meskipun belum berhasil memenangkan perlombaan apapun, Marquez, yang berada di peringkat ketiga klasemen keseluruhan, mengalahkan pemain asal Madrid itu, pemimpin klasemen poin, dengan 36 poin lebih banyak darinya, dan menjadi runner-up saat ini. Rencananya sudah selesai, ini rencananya. Ini adalah tahun rekonstruksi, untuk mendapatkan kepercayaan diri kembali. Pada tahun 2025, Anda berada di tim pabrikan dan tujuannya adalah untuk memperjuangkan gelar, kata pria Katalan itu, yang dimintanya. Dia secara langsung jika masalah komersial, fakta bahwa dia memiliki dampak yang lebih besar daripada lawannya, bisa saja mempengaruhi keputusan tersebut, bahkan lebih dari aspek olahraga semata. Anda harus bertanya kepada orang-orang di Ducati, yang membuat keputusan untuk memilih saya, apakah fakta bahwa saya menjual lebih banyak mempengaruhinya atau tidak. Saya berbicara dengan Gigi setelah balapan Mugello, di motorhome saya, dan di sanalah saya, katanya, bahwa mengingat performa saya di GP23, Ducati memilih saya, kata pebalap Gresini Racing yang mengapresiasi keberanian pabrikan Bologna tersebut, dengan mengesampingkan pebalap yang sejauh musim ini terbukti menjadi yang tercepat. Sementara itu, Jorge Martin meyakinkan bahwa dia akan menjadi profesional hingga akhir musim sebagai pebalap Ducati. Tetapi dia memahami bahwa mereka tidak menginginkannya di sini dan bahwa dia akan lebih bahagia di tahun 2025 bersama Aprilia. Jorge Martin tiba di Grand Prix Italia pada 30 Mei dikonfirmasi sebagai pebalap tim resmi Ducati 2025 dan meninggalkan Mugello sebagai pebalap Aprilia. Sebuah perubahan nyata yang Kamis ini, menjelang Grand Prix Belanda, dia mencoba untuk menjelaskan. Pemimpin kejuaraan dunia dengan keunggulan 18 poin dari Pecco Bagnaia. Kedua, dengan 2 kemenangan pada hari Minggu dan 3 kemenangan pada hari Sabtu di sprint. Setelah Mugello, Martin ingin kembali fokus pada balapan, dengan masa depan yang sudah terjamin. Saya sangat fokus, dengan pikiran jernih. Dengan pikiran jernih dan fokus pada kompetisi, saya pikir kami bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Di Mugello sulit bagi saya mencoba memisahkan masalah trek dengan masalah itu. Kedepannya, pada hari Minggu saya bisa melakukannya dan saya menyelesaikan balapan dengan baik, ujarnya. Tahun lalu di Assen kami melakukan kesalahan di kualifikasi, di balapan kami punya kecepatan yang bagus dan saya pikir kami bisa kompetitif akhir pekan ini, tambahnya. Soal perkembangan di Mugello, dia mencoba menjelaskan. Itu adalah akhir pekan yang menentukan, penuh dengan banyak hal, meski saya tidak menyadarinya. Saya tiba di Italia dengan informasi yang berubah selama akhir pekan. Pada hari Minggu saya memahami bahwa masa depan saya di sana tidak jelas dan saya harus mengambil keputusan. Terkadang dalam hidup Anda menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Itu sedikit membuat frustrasi. Setelah 4 tahun mencoba untuk mendapatkan motor resmi.
Pembalap LCR Honda, Johan Zarco mengungkapkan bahwa Marc Marquez belum tampil segarang ekspektasinya. Saat Marc Marquez pindah ke Ducati, Johan Zarco berekspektasi bahwa jawara MotoGP 6 kali itu akan langsung tampil garang dan menghabisi lawan-lawannya. Namun, Marc Marquez yang menunggangi motor Ducati GP23 membutuhkan waktu untuk adaptasi dengan tunggangan barunya itu. Sebenarnya saya berharap dia akan lebih kuat, kemudian saya menyadari bahwa dia butuh waktu untuk beradaptasi. Saya pikir dia akan terbang dan membunuh persaingan, tetapi Pecco justru menunjukkan bahwa dia masih menjadi pembalap yang paling baik dalam mengendarai Ducati, tutur Johan Zarco. Marquez sempat menuturkan bahwa motor Ducati membutuhkan gaya balap yang berbeda dengan Honda. Karena itu, ia membutuhkan waktu untuk mengubah gaya balap dan kebiasaan yang sudah diterapkannya selama bertahun-tahun di tim sebelumnya. Terlepas dari itu, proses adaptasi Marc Marquez dengan Ducati itu rupanya memberikan motivasi bagi Zarco. Pembalap yang juga berpindah dari Pramac ke Honda itu jadi lebih percaya diri bahwa semuanya memang perlu waktu adaptasi. Ia juga sadar bahwa setiap motor memiliki beberapa hal yang harus dipahami lebih dulu oleh para penunggangnya. Melihat Marc memiliki kebutuhan untuk beradaptasi membuat saya percaya diri. Karena ketika saya mengatakan saya harus beradaptasi dengan sesuatu, saya melihat bahwa pembalap terkuat pun harus melakukannya. Bahkan jika dia melakukannya lebih cepat dari saya. Hal ini memotivasi saya dan membuat saya sadar bahwa di setiap motor ada hal-hal yang harus dipahami, terang Zarco. Motor Honda tunggangan Zarco memang masih membutuhkan banyak pengembangan untuk bisa tampil kompetitif. Tapi, hal itu tak menghentikan niat Zarco untuk membantu Honda menjadi lebih baik. Di sisi lain, musim MotoGP 2024 memasuki paruh kedua dengan persaingan yang semakin memanas. Kedatangan Marc Marquez ke Ducati menjadi salah satu sorotan utama, dengan banyak pihak yang memprediksikan dominasi sang legenda. Salah satu yang menaruh ekspektasi tinggi adalah Johan Zarco, pembalap LCR Honda. Zarco, dalam sebuah wawancara GP1 mengungkapkan, sementara itu, putaran ke-8 MotoGP 2024 akan dihelat di sirkuit TT Assen, Belanda, yang ikonis pada 28 hingga 30 Juni. Assen merupakan satu-satunya sirkuit yang tidak pernah absen menggelar Grand Prix setiap tahunnya, sejak lahirnya kejuaraan dunia MotoGP pada 1949 hingga 2019. Sebelum pada 2020 harus dibatalkan karena pandemi. Pada akhir pekan nanti akan menandai MotoGP Belanda ke-75 kali di Assen. Sirkuit tersebut khusus dibangun untuk MotoGP Belanda pada 1955, dan sebelumnya event tersebut diadakan di jalan umum. Karakteristik lintasannya sempit, dengan perubahan arah yang cepat, dan seluruhnya dikelilingi oleh tepian rumput dan tribun penonton. Hal itu memberikan pemandangan luar biasa bagi ratusan ribu penonton, yang tertarik pada ajang paling bergengsi di kancah motorsport Belanda itu setiap tahunnya.